Ya, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Citra. Jadi pada kesempatan kali ini kita dari kelompok 6 akan presentasiin tugas besar matkul Statistika Industri dengan topik analisis uji statistik dan juga model regresi menggunakan data penyakit jantung. Jadi di sini kita akan menjelaskan tahapan penelitiannya mulai dari pengumpulan data, statistika deskriptif, uji normalitas, uji hipotesis, ANOVA, hingga analisis korelasi dan juga regresi. Jadi kali ini sebelum itu kita kenalan dulu. Jadi di kelompok 6 ada 4 orang, yaitu saya sendiri, Gayo Makbulaksono, ada Mas Arsyad Raffianda Brahri, ada Faiz Fadila, dan juga ada Muhammad Fali Al-Musyafa. Oke, lanjut. Di sini ada tahapan penelitiannya, tadi udah. Jadi lanjut ke pengumpulan data sekunder. Jadi ya pada tahap pertama data yang kami gunakan tuh berasal dari sumber data sekunder, yaitu ada heart disease dataset yang kami unduh dari platform Kaggle. Jadi dataset ini tuh berisi data klinis pasien seperti usia, tekanan darah, kolesterol, denyut jantung maksimum, dan juga jenis nyeri dada dan juga status penyakit jantung. Dan data ini tuh dipilih karena bersifat publik, lengkap, dan juga secara umum digunakan dalam penelitian kesehatan, sehingga sangat relevan untuk keperluan analisis statistika. Dataset terdiri dari 303 observasi, dan setelah proses pembersihan, data yang digunakan berjumlah 180 observasi tanpa missing value. Oke, lanjut. Ada di statistika deskriptif dan visualisasi. Jadi di sini kami melakukan analisis statistik deskriptif menggunakan Python. Dari hasil analisis, seluruh variabel memiliki jumlah observasi sebanyak 181, menunjukkan bahwa data lengkap dan juga tidak ada nilai yang hilang. Rata-rata usia pasien adalah 53,9 tahun dengan rentang usia antara 29 hingga 77 tahun. Tekanan darah istirahat memiliki rata-rata 132,49, sedangkan kolesterol rata-ratanya 248,22, menunjukkan bahwa sebagian besar pasien memiliki kadar kolesterol yang tinggi. Variabel denyut jantung maksimum atau talak memiliki rata-rata 150,45 dengan nilai minimum 88 dan juga maksimumnya 202. Sementara itu, variabel target yaitu status penyakit jantung memiliki nilai rata-rata 0,50, artinya jumlah pasien dengan dan tanpa penyakit jantung dalam dataset ini relatif seimbang. Visualisasi seperti histogram, QQ plot, dan box plot juga kami tampilkan seperti slide yang ada, melihat pola distribusi dan juga outlier. Secara umum, beberapa variabel seperti kolesterol dan juga oil peak memiliki penyimpangan pada bagian ekor distribusi dan juga menampilkan outlier yang perlu diperhatikan dalam analisis selanjutnya. Lanjut ke uji normalitas. langkah berikutnya adalah melakukan uji normalitas menggunakan metode Shapiro-Wilk dengan taraf signifikansi yaitu 0,05. Jadi uji normalitas ini kami lakukan pada variabel numerik seperti usia, tekanan darah, kolesterol, TLH, dan outpeak. Hasilnya menunjukkan bahwa hanya variabel H yang memiliki p-value lebih besar dari 0,05. Artinya variabel tersebut berdistribusi normal. Sementara itu, variabel lain seperti trace BPS, call, TLH, dan outpeak memiliki p-value kurang dari sama dengan 0,05 sehingga dinyatakan tidak berdistribusi normal. Namun, karena jumlah sampel cukup besar, analisis selanjutnya tetap dapat menggunakan metode parametrik dengan mempertimbangkan prinsip central limit theorem. Lanjut, selanjutnya kami melakukan uji hipotesis. Yang pertama ada one sample t-test. Kami membandingkan rata-rata variabel numerik dengan nilai hipotesis tertentu. Khususnya nilai rata-rata kolesterol sebesar 248,221. Hasilnya, sebagian besar variabel memiliki p-value yang sangat kecil sehingga rata-ratanya berbeda secara signifikan dari nilai hipotesis. Namun, untuk variabel call, p-value yang dihasilkan adalah 1000, sehingga rata-rata kolesterol tidak berbeda signifikan dari nilai hipotesis tersebut. Selanjutnya,
Selanjutnya, melalui independent t-test dua kelompok, kami membandingkan rata-rata variabel numerik pada dua kelompok pasien, yaitu pasien dengan penyakit jantung dan yang tidak terdampak penyakit jantung. Hasilnya, sebagian besar variabel seperti usia, jenis nyeri dada, tekanan darah, talat, eksang, outpeak, slope, dan CA menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara kedua kelompok. Namun, variabel seperti call, FBS, dan RSTCG tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Oke, lanjut. Kemudian kami melakukan uji C-squared untuk melihat apakah terdapat perbedaan antara frekuensi observasi dan frekuensi harapan pada variabel kolesterol. Hasil pengujian menunjukkan nilai C-squared sebesar 40,757 dengan p-value-nya 1000 karena p-value-nya jauh lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa distribusi kolesterol tidak memiliki perbedaan signifikan dengan distribusi yang diharapkan. Artinya nilai kolesterol pada data ini masih berada dalam batas kewajaran dan tidak menyimpan secara statistik. Selanjutnya ada uji analisis variansi one way. Untuk melihat apakah terdapat perbedaan rata-rata kolesterol berdasarkan jenis nyeri dada, dari hasilnya diperoleh nilai V hitung sebesar 0,594 dengan p-value-nya 0,619 dan nilai V-table-nya 2,66. Karena V hitung lebih kecil dari V-table-nya, maka tidak terdapat perbedaan rata-rata kolesterol yang signifikan antara kategori nyeri dada. Yang selanjutnya ada uji analisis variansi two way, yaitu untuk menguji pengaruh dua faktor, yaitu kategori nyeri dan jenis kelamin terhadap kadar kolesterol. Hasilnya menunjukkan bahwa faktor memiliki p-value-nya 0,6707 tidak signifikan dan faktor jenis kelaminnya memiliki p-value-nya 0,004 signifikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jenis kelamin berpengaruh signifikan terhadap kadar kolesterol, sementara kategori nyeri dada tidak. Selanjutnya, Oke, selanjutnya bagian analisis korelasi person. Analisis korelasi person itu digunakan untuk mengidentifikasi arah dan kekuatan hubungan antara variabel numerik dengan variabel target, yaitu statusnya penyakit jantung. Dari hasil perhitungan ini menggunakan Python, seperti gambar di samping. Eh, Hasil korelasinya menunjukkan yang pertama itu CP memiliki korelasi positif sedang dengan R, yaitu 0,515. Yang kedua data large juga menunjukkan korelasi sedang dengan R sama dengan 0,470. Selanjutnya ada Exact dan All Peak. Itu menunjukkan korelasi yang negatif sedang, yaitu R sama dengan minus 0,463 dan R sama dengan minus 0,483. Sementara untuk variabel seperti COL, FBS, Restage memiliki korelasi yang lemah. Lanjut, yang terakhir ada analisis regresi linear. Eh, deng- Kami melakukan analisis regresi linear ini dengan kolesterol sebagai variabel dependen dan variabel lainnya sebagai variabel independen. Jadi hasil regresi yang memberikan nilai koefisien ini untuk masing-masing variabel, tapi banyak variabel yang tidak signifikan terhadap model, sehingga dapat disimpulkan bahwa eh, variasi ini itu tidak signifikan terhadap model, sehingga dapat disimpulkan bahwa variasi kolesterol ini tidak sepenuhnya dijelaskan oleh variabel-variabel bebas di model ini. eh Mungkin itu aja yang kami dapatin itu. Yang pertama itu sebagian besar dalam dataset itu tidak berdistribusi normal. Terus yang kedua juga terdapat perbedaan signifikan pada numerik antara eh, pasien dengan dan tanpa penyakit jantung. Yang ketiga, dan nilai kolesterol ini tidak menunjukkan penyimpangan signifikan berdasarkan uji T-square. Yang keempat, jenis tidak berpengaruh terhadap kolesterol, namun jenis kelamin berpengaruh signifikan. Yang kelima, ada korelasi menunjukkan bahwa variabel CP, TALAC, Eksang, dan OLPIC itu memiliki hubungan yang paling kuat dengan status penyakit jantung. Dan yang terakhir, analisis regresi itu menunjukkan bahwa tidak semua variabel memiliki
pengaruh signifikan dengan memprediksi kolesterol. Mungkin itu saja presentasi dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.